Malah bersama-sama kita mendengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Saudara Suri Sarjana Ilmu Pemerintah. Disilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan dibanggakan, dapur pembacaan ayat suci Al-Quran merupakan salah satu program Banyuasin religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ تأذن ربكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Muhammad Allah dengan segala firman-Nya, semoga yang membaca dan hari mendengarkan mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan surah yang dibacakan tadi yaitu surah Al-Mu'minun ayat 8 dan Ibrahim ayat 7. Dan sesungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat yang janjinya. Memimpin doa dengan acara agama Islam. Bagi yang selain Islam kami persilakan untuk menyesuaikan. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa anta musta'an kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana, segala puji, puja dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Rabb. Engkau adalah pemilik alam semesta beserta isinya. Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau berikan kerajaan kepada Engkau yang kehendaki, dan Kau cabut kerajaan kepada orang yang Kau kehendaki. Engkau adalah Zat yang mengetahui hal yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati sekalipun. Engkau adalah Zat yang mampu memuliakan dan menghinakan. Engkau adalah tempat kami meminta segala hajat. Dengan segala keagungan-Mu dan kelemahan kami ya Allah, kami memohon agar acara peresmian dan pembagian surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahap 2 ini di Kabupaten Banyuasin formasi tahun 2021 sebagai berkah bagi kami dan keluarga kami, sebagai pemicu semangat kami dalam bekerja, sebagai bentuk syukur kami kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakan tugas kami, terkhusus kepada yang baru saja yang akan nanti diresmikan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Banyuasin ini, khususnya dalam mendukung program Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera. Allahumma ya Allah ya Latif, hadirkan dalam jiwa raga kami rasa tulus dan ikhlas dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kami. Hadirkanlah penolong dan pertolongan-Mu saat kami merasa sulit menjalankan kewajiban kami. Hadirkanlah kekuatan-Mu dalam diri kami saat kami merasa lemah dalam melaksanakan kewajiban kami, sehingga kami mampu menjalankan amanah yang dititipkan kepada kami. Allahumma ya Allah, semakin banyak kami meminta, semakin kami menyadari akan kelemahan diri di hadapan-Mu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tumbuhkanlah dalam jiwa kami rasa saling asa, asih dan mengasuh sehingga kami mampu menjalani rutinitas pekerjaan kami dengan nyaman dan penuh keikhlasan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami dan para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, niyatana, maqasidana, wa hajatana, wa muradana, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Iskandar Yunit yang telah memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Kita semua yang kami hormati Bupati Banyuasin Bapak Haji Asqolani SH MH, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Banyuasin Bapak Haji Slamet Suma Sentono SH, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Bapak Irian Setiawan SH MSI, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuasin atau yang mewakili yang sempat hadir, yang kami hormati Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin Ibu Haja Nemi Slamet Suma Sentono, yang kami hormati Asisten 3 Insinyur Babul Ibrahim, staf ahli bupati, staf khusus, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin yang sempat hadir, saudara-saudari yang akan diresmikan menjadi PPKK tahap 2 Kabupaten Banyuasin, serta para undangan dan hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat dan ridhonya jualah pada hari ini Selasa tanggal 9 Agustus 2022 kita berkumpul dalam acara peresmian pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga kita semua akan selalu mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Bupati dan para hadirin yang berbahagia, izinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dasar hukum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedua, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 589 Tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2021. Surat keputusan Bupati tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nomor 813.3 garing 2842 garing PKPSDM garing 2020 tanggal 6 Juni 2022. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendapatkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat kami uraikan. 1. Jumlah formasi P3K guru sebanyak 2.533 formasi. 2. Jumlah pendaftar P3K guru sebanyak 2.141 orang.
untuk mengikuti ujian kompetensi dan yang dinyatakan memenuhi passing grade garis miring lulus tahap 1 sebanyak 549 dan tahap 2 sebanyak 555 orang. Satu orang di tahap kedua dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga yang akan diresmikan pada hari ini sebanyak 554 orang. Total tenaga guru P3K yang telah dan akan dilantik pada hari ini berjumlah 1.103 orang. Sisa P3K guru Farmasi tahun 2021 sebanyak 1.424 formasi. Rencananya akan diseleksi pada tahun 2022. Petunjuk teknis sampai sekarang belum kami terima. 3. Anggaran kegiatan peresmian P3K ini dibebankan kepada APBD BKPSDM 2022. Bapak Bupati serta para hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan dukungan dari semua pihak sehingga terselenggaranya pengadaan P3K pemerintah tahap 2 Kabupaten Banyuasin sampai dengan selenggaranya acara pada hari ini. Kepada Bapak Bupati Banyuasin, kami mohon berkenan untuk meresmikan, memberikan pengarahan sekaligus membagikan surat keputusan Bapak Bupati Banyuasin secara simbolis kepada seluruh peserta pada hari ini. Akhir kata, jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita ini tepuk tangannya paling bahagia Kepala BKPSDM Kabupaten Banyuasin Bapak Edi Haryono MSI telah menyampaikan laporan singkat terkait dengan pelaksanaan acara kita pada siang hari ini. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara peresmian dan penyerahan keputusan Bupati Banyuasin tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati Banyuasin. Keputusan Bupati Banyuasin nomor 813-2842/BKPSDM/2022 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 formasi tahun 2021. Bupati Banyuasin menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kepadanya diberikan gaji setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 lampiran keputusan ini dengan masa perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 10 lampiran keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan P3K ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersangkutan ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 6 bulan Juni tahun 2022. Bupati Banyuasin tertanda Haji Askolani. Lampiran keputusan Bupati Banyuasin nomor 813-2842/BKPSDM/2022 tanggal 6 bulan Juni tahun 2022 dan kepada nama yang kami sebutkan diharapkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Nomor 1 sampai dengan 3 dan seterusnya. 4. Firmansyah Ahmad, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Banyuasin tanggal 10 bulan 10 tahun 1988, jenis kelamin pria, pendidikan S1, sarjana 1, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, jabatan ahli pertama guru bahasa Indonesia, golongan 9, gaji pokok Rp2.966.500, satuan organisasi unit organisasi SMP Negeri 5 Banyuasin 3, masa
5 sampai dengan 108 dan seterusnya. 109 Rizky Amalia Sarjana Pendidikan, nomor induk P3K 199108112 2022212017, tempat tanggal lahir Musi Banyuasin, tanggal 12 bulan 8 tahun 1991, jenis kelamin wanita, pendidikan S1 Sarjana S1 Pendidikan Biologi, jabatan ahli pertama guru kelas, golongan 9, gaji pokok Rp2.166.500, satuan unit organisasi SD Negeri 30 Banyuasin 3, masa perjanjian kerja 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2027. 110 sampai dengan 147 dan seterusnya. 148 Meyani Putra Sarjana Pendidikan, nomor induk P3K 198501117 2022211010, tempat tanggal lahir Banyuasin 17 Januari tahun 1985, pendidikan S1 Sarjana S1 Pendidikan Matematika, jabatan ahli pertama guru kelas, golongan 9, gaji pokok Rp2.166.500, satuan organisasi unit organisasi SD Negeri 1 Betul, masa perjanjian kerja 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2027. 149 Lin Silviawati Sarjana Pendidikan, nomor induk P3K 19771202022212013, tempat tanggal lahir Banyuasin, tanggal 1 bulan Desember tahun 1977, pendidikan S1 Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jabatan ahli pertama guru kelas, golongan 9, gaji pokok Rp2.166.500, satuan organisasi SD Negeri 3 Banyuasin 1, masa perjanjian kerja 1 Maret 2022 sampai 28 Februari 2027. 150 sampai dengan 292 dan seterusnya. 293 Dirhama Sarjana Pendidikan, nomor induk P3K 19851042022212036, tempat tanggal lahir Banyuasin 4 Januari tahun 1985, pendidikan S1 Sarjana 1 Pendidikan Akuntansi, jabatan ahli pertama guru perkaya dan kewirausahaan, golongan 9, gaji pokok Rp2.966.500, unit organisasi SMP Negeri 2 Sumbawa, masa kerja 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2027. 294 sampai dengan 310 dan seterusnya. 311 Firdaus Sarjana Pendidikan, nomor induk P3K 198411272022211013, tempat tanggal lahir Palembang 27 November tahun 1984, pendidikan S1 Pendidikan Olahraga, jabatan ahli pertama guru pencaskes, golongan 9, gaji pokok Rp2.166.500, satuan organisasi SMP Negeri 1 Banyuasin 1, masa perjanjian kerja 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2027. 312 sampai dengan 350 dan seterusnya. 351 Sulastina Sarjana Pendidikan, nomor induk P3K 19989272022212021, tempat tanggal lahir Musi Banyuasin 27 Desember 1989, pendidikan S1 Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jabatan ahli pertama guru kelas, golongan 9, gaji pokok Rp2.166.500, satuan organisasi SD Negeri 3 Banyuasin 2, masa perjanjian kerja 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2027. 352 sampai dengan 410 dan seterusnya. 411 Fikri Sarjana Pendidikan, nomor induk P3K 19804062022211017, pendidikan, tempat tanggal lahir Banyuasin 6 April tahun 1986. Pendidikan S1 Sarjana S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jabatan ahli pertama guru kelas, golongan 9, gaji pokok Rp2.966.500, satuan organisasi SD Negeri 15 Rangkabayur, masa perjanjian kerja 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2027. 412 sampai dengan 554 Bupati
Undangan dimohon berdiri. Kepada terhormat Bupati Banyuasin disilakan mengambil tempat. Pembacaan kata peresmian P3K oleh Bupati Banyuasin. Kata peresmian pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan Agustus tahun 2022, saya Haji Askolani SHMH selaku Bupati Banyuasin dengan ini meresmikan 554 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 formasi tahun 2021 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 terdiri pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru sebanyak 554 orang sesuai dengan keputusan Bupati Banyuasin nomor 813-3/2842/BKPSDM 2022 tanggal 6 Juni 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudari dalam melaksanakan tugas. Amin ya rabbal alamin. Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH. Dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja P3K. Dan yang pertama, Firmansyah Ahmad Sarjana Pendidikan. Satuan Unit Organisasi dari SMP Negeri 5 Banyuasin 3. Rizky Amalia Sarjana Pendidikan. Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas Satuan Unit Organisasi SD Negeri 30 Banyuasin 3. Meyadi Putra Sarjana Pendidikan. Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas Satuan Organisasi Unit Organisasi SD Negeri 1 Betul. Lin Silviawati Sarjana Pendidikan. Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas Satuan Organisasi Unit Organisasi SD Negeri 3 Banyuasin 1. Dirharma SPD. Jabatan Ahli Pertama Guru Prakarya dan Kewirausahaan Satuan Unit Organisasi SMP Negeri 2 Sumbawa.
Firdaus Sarjana Pendidikan, jabatan ahli pertama guru penjaskes, satuan organisasi unit organisasi SMP Negeri 1 Banyuasin 1. Sulastina Sarjana Pendidikan, jabatan ahli pertama guru kelas, satuan organisasi unit organisasi SD Negeri 3 Banyuasin 2. Fikri Sarjana Pendidikan, jabatan ahli pertama guru kelas, satuan organisasi unit organisasi SD Negeri 15 Rantau Banyu. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Baik, kami ucapkan selamat kepada 554 P3K Kabupaten Banyuasin formasi kedua yang selesai diresmikan oleh Bupati Banyuasin dan diberikan surat keputusan pada hari ini. Nah, PMP. Baik, terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Ketua DPRD Klub Banyuasin, Asisten 3 Sekretariat Daerah Banyuasin dan Kepala BKSDM Banyuasin. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Undangan disilakan duduk kembali. Dan kepada P3K yang baru saja diresmikan disilakan kembali ke tempat. Baik Bapak hadirin yang hormati, telah kita ikuti bersama prosesi peresmian P3K pada hari ini, dan berikutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin. Nah, sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Irian Setiawan, SHMSI. Disilakan kita iringi dengan tepuk tangan yang paling bahagia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam nikmat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir di sini dalam acara yang paling ditunggu-tunggu oleh para bapak dan ibu guru, para pegawai P3K, yaitu pelantikan. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir bersama di pelantikan P3K tahap 2 ini. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita hormati tentunya Pak Bupati Kabupaten Banjarmasin, Bapak Haji Askolani, SHMH, dan juga Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Slamet Somasentono, Sarjana Hukum. Yang saya hormati hadir juga Pak Asisten 3, Pak Insinyur Babul Ibrahim, mewakili Sekda. Tadi Pak Bupati sebelum Pak Bupati datang disuruh kuis dulu, sudah dihafal kalau itu. Tapi Sekda tidak datang hari ini, ada Pak Babul, asisten Sekda. Saya hormati tentunya Pak Kepala Dinas, Kepala Badan BKSDM, Pak Dr. Andes Edi Haryono. Yang saya hormati para MKPD, hadir di sini ada dari Kapolres diwakili Kapolok Pak Hermanto, dan juga dari Pak Dandim diwakili Pak Mursilam, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dari Kejaksaan yang mewakili. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mewakili saya hormat juga Pak Mitabak, Pak Iqbal Kemenang, Pak Ustadz Mahyudin, Iskandar Mahyudin. Dan juga yang kami hormati ada Ibu Bupati bersama Ibu Wakil Bupati, Ibu Yeni Slamet Somasentono bersama Terini, juga sekawan nih, Ibu Makepan, Pak Ibu Rini, Bu Yuni, dan juga bapak-bapak dari dinas yang hadir, Pak Sekti, Pak Alpian, dan inspektorat, dan bapak-bapak lain. Mohon maaf karena waktu. Pak Aminuddin juga, beliau ini induknya dari Pak Guru, Ibu Guru, Pak Aminuddin SSMM, dan Bapak Ibu para dinas yang hadir. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelum berlanjut, kami akan menyampaikan pantun dulu supaya kita tidak gugup ya. Termasuk mari bekerja dengan amanah. Kuatnya tepuk tangan ya. Coba tepuk tangan lagi yang kuat, yang kompak. Coba sekali lagi dengar. Itu menunjukkan rasa bahagia luar biasa. Pas kami masuk tadi senyumnya, wah, kalau bahasa dusun itu senyumnya meres. Kita beban penuh, sungguh tajam anak panah, melesat lurus menuju sasaran. Jabatan adalah suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jalan-jalan ke kota Banjar, pemandangan yang sungguh sangat menawan. Guru adalah untuk mendidik pelajar agar sukses di masa depan. Pergi mantang ke kebun para, di jalannya banyak batang talas. Hari ini kita resmikan P3K tahap 2. Mengajarlah dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.
Selesai sambutan cukup dibantu Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, alhamdulillah hadir bersama kita Wakil Bupati Banyuasin Pak D Haji Selamat Songo Sentono. Dengan aplaus untuk beliau. Tambah seger Pak D. Sehat Pak D ya. Dan juga hadir bersama kita Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Pak Irian Setiawan SH MSI. Berikan aplaus juga untuk beliau. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Haja Neni Selamat, dan yang kami hormati yang mewakili Pak Dandim 0430 Bapak Kapten Infanteri Mursalid, terima kasih atas kehadirannya. Yang mewakili Pak Kapolres Banyuasin Pak Kompol Hermanto, dan yang kami hormati Kejari Kabupaten Banyuasin yang diwakili para Serikandi Kejari, terima kasih atas kehadirannya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin Pak Iskandar Mayudin, terima kasih atas doanya. Kami hormati Kepala BKPSDM Banyuasin Pak Edi, dan seluruh kepala dinas, kepala badan yang sempat hadir, Pak Camat, para kabak, dan tentunya yang kami hormati para P3K guru yang baru saya resmikan, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberinya rahmat, kurnia serta nikmatnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan acara peresmian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap kedua atau yang disingkat P3K Kabupaten Banyuasin Formasi 2022. Alhamdulillah baru sudah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada hari ini mendapatkan sifatnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Pak Wabub dan Ketua DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah syukur baru saja kita meresmikannya lebih kurang 554 P3K guru tahap 2 kita laksanakan pada hari ini. Dan ini penantian yang sangat panjang. Proses dimulai November 2021. Saya berterima kasih yang pertama dari Dignas, dari BKPSDM dan segenap baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan dari awal bulan November sampai hari ini. Matur nuwun kata Pak Selamat untuk panitia dan segenap yang terlibat. Dan terima kasih yang kedua dengan yang diresmikan pada hari ini P3K guru tahap 2. Terima kasih matur nuwun telah bersabar, telah ikhlas, telah bersyukur sehingga dapat bertahan dan hari ini resmi kita resmikan. Terima kasih. Karena di akhir-akhir bulan ini baik di bawahku ceritanya luar biasa. Ada yang nak demo,
Ada yang ngato-ngatoi bupati, ada yang nanyo-nanyo bae, ada yang apa lagi Pak? Yang nyindir-nyindir, ada di sini. Tahu aku ngomong. Pokoknya kalau bulan ini tidak ada lantai, tidak ada resmikan, kita nengok Pak. Ada lagi, ya ada yang sabar, menang wae ada banyak. Ya, tahu jadi tahu kalau tapi secara keseluruhan, secara umum semuanya sabar. Terima kasih atas kesabaran. Ini perlu kami sampaikan, kami ceritakan sedikit biar clear. Jangan ada dusta di antara kita. Kita Banyuasin sangat sportif dan tertib. Ada kabupaten kota lain 2 minggu yang lalu, sudah ada sertifikat, tapi SK-nya belum ada dan anggarannya pun belum ada. Apalah arti semua itu? Kita biar lambat, tapi SK-nya clear hari ini akan kita bagikan 100%. Walaupun lambat, clear gajinya bulan September nanti akan kita cairkan. Oh ini paling kuat pertahanannya. Kalau sudah bicara uang, keren. Aku nanya dengan Kak Edi, itu SK yang akan kita berikan nanti bisa nggak dibawa ke bank? Bisa kata saya. Ini sebuah hikmah yang luar biasa yang diberikan Allah untuk saudara-saudari sekalian. Berkat ketulusan dan keikhlasan dan kesabaran saudara-saudara yang selama ini mengabdi untuk bangsa dan negara dan telah mendidik anak-anak bangsa menjadi pintar. Ini buahnya. Saya yakin dan percaya bahwa saudara tidak akan pernah yakin dan percaya bahwa saudara akan dilantik resmikan menjadi P3K ini. Tidak ada yang menyangka, betul kan? Tidak ada yang menyangka. Ini salah satu bukti bahwa kita Allah itu kuasa atas segala. Ikhlas saudara selama ini jadi honor, gaji 200, 300, kadang 3-4 bulan baru dibayar, betul kan? Sedih. Tapi saudara-saudari tidak pernah pikirkan soal gaji itu berapa. Yang penting saudara-saudari masih tetap terus ngotot untuk belajar mengajar. Ditambah lagi dengan fasilitas yang kurang, ditambah lagi dengan infrastruktur jalan. Saya tahu saudara-saudara ngajar pakai motor, jalan yang berliku, berlubang, becek, lemak motor bagus, motor jelek dulu. Tapi saudara-saudara masih tetap semangat untuk mengajar, untuk mengabdi bangsa dan negara, untuk mencerdaskan anak bangsa. Doa saudara-saudara dikabulkan Allah. Allah tahu penderitaan saudara-saudara sekalian. Akhirnya Pak Presiden 2014
bersama DPR RI meresmikan Undang-Undangnya nomor 5 tahun 2014. Tahun 2018 Pak Presiden kembali mengeluarkan PP untuk pengangkatan P3K. Dengan proses perjalanan panjang, alhamdulillah hari ini tanggal 9 bulan 8 2022 saudara-saudara resmi menjadi P3K Kabupaten Banasih. Saya cerita sedikit kenapa ini agak terlambat. Saudara, proses November 2021. Terus dari pemerintah pusat membuat jumlah jenis kita pengangkatan tahap 1 549 P3K masuk di dalam anggaran kita, skema anggaran yang 549, karena sistem penganggaran APBD kabupaten ini seluruh Indonesia itu dimulai bulan November. Oktober itu kita sudah mulai pembahasan, Oktober, November sudah kita ketok palu, sudah mendapatkan persetujuan gubernur. Nah, yang tahap 1 teranggarkan, yang tahap 2 baru dapat putusan dari Menteri Menpan RB itu di bulan Februari dan resminya di bulan Juni kalau tidak salah. Untuk diperintahkan melantik P3K tahap kedua. Sementara anggarannya sudah jalan tidak ada. Nah, ini hebatnya kita juga diberikan kewenangan untuk melantik P3K tahap 2, tapi tidak dibarengi dengan pemberian anggaran ke kabupaten kota. Akhirnya masalah kan? Tahu P3K, kenapa kami belum dilantik? Kenapa kami belum dilantik? Sementara jumlah ini segala macam perintah dari Menpan RB sudah ada. Bagaimana kita mau melantik kalau anggaran tidak ada? Bahkan akan menimbulkan masalah. Kan sudah diresmikan, sudah dikasih SK, nggak digaji. Siapa yang disalahkan? Pasti bupati dong. Saya tidak mau disalahkan. Makanya kita tahan-tahan, nunggulah penganggaran di 2022 perubahan ini yang sehari ini. Ini saya sampaikan. Terlambatnya jam pelantikan yang kita jadwalkan jam 1.30 ada saya. Itu lagi membahas anggaran dengan DPRD. Syukur, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk DPRD. Karena kalau tidak disetujui DPR, itu tidak jalan juga. Tapi aku sudah ngomong tadi dengan Pak Sekda dan Pak Wahyu, kalau sampai DPRD tidak mau mengesahkan anggaran P3K, sudahlah gitu, ajaklah P3K kita demo sama-sama kantor dewan. Tapi syukur alhamdulillah DPRD Kabupaten Banyuasin termasuk ketua DPRD orang yang sangat mulia, baik semua. Apa maunya kita paling? Saya mau membaca kata Pak Ketua. Selagi urusan masyarakat ini, apalagi untuk guru kata Pak Ketua, sudahlah Pak Bupati, tidak usah dibahas-bahas lagi, kita ketok palu ya katanya hari ini. Wah, hebat itu, wajar kalau beliau akan terpilih lagi dari dewan. Kita doakan, bisa dari ketua lagi, ya betul. Cuman Bupati jangan dulu Pak Ketua. Bercanda. Itulah. Jadi sekarang sedang pembahasan penganggaran. Ini Pak Ketua, ini lagi rapat di Dewan, makanya saya tidak hadir untuk pembahasan. Salah satu yang dibahas yaitu dana lebih kurang 8,9 miliar untuk kami berikan, kami serahkan secara bulan-bulan untuk saudara-saudara sekalian. Tapi mereka ini per bulan, duit 8,9 miliar ini habis untuk bagi jalan terus Pak. Nah, inilah rangkaian panjang yang sudah kita lakukan selama. Saya mohon, kita sudah sama-sama capek, saudara-saudari capek
bekerja, capek menunggu. Sama kami juga seperti itu. Susah kami siang malam. Itu tanya dengan Pak Dik, tanya dengan Mudir, Mudir Selamat. Demi Allah, anak dan istri kami korban dan jarang kami berikan kasih sayang untuk mengurusi masyarakat Kabupaten Banyuasin. Betul Pak? Itu tanya Pak Dik. Itu kalau Pak Mudir itu tidak sabar. Ya Pak Dik. Kadang pulang malam jam 11, jam 12, jam 1. Pak Dik lah kecapean ya Pak Dik ya. Sabar dia, alhamdulillah. Tapi kami sudah berikrar, kami sudah bersumpah lah dengan Allah. Lebih dari separuh jiwa dan raga ini kami persembahkan untuk masyarakat dan Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Ikhlas kan? Kamu kira enak aja bupati? Kalau tidak ada jiwa pengabdian di dalam hati, tidak mungkin bisa. Pagi, malam, pagi, malam. Ngapa diam? Pasti kamu di otak kamu mikirkan isu-isu yang viral sekarang ini. Itu, tidak usah jadi ketutup pikiran. Jangan didoakan. Ya Allah, buat kami lah capek, lah payah ngurus kami, berilah kesabaran, ketabahan, kekuatan, lindungilah ya Allah. Itu yang benar. Ini dioceh-oceh ke musuh. Bisa dibahas lah. Saya minta kita sudah sama-sama capek, sudah bersama-sama sudah berusaha untuk bangsa dan negara yang kita cintai, daerah kita yang kita cintai ini, kita wujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Kita harus tetap semangat apapun yang terjadi dengan diri kita masing-masing. Sepakat? Kita yakin pasti Allah bersama kita. Teruslah berjuang. Nah ini pengalaman sedikit. Tapi yang PNS bukan P3K. Contoh baik. Makanya jangan sampai terjadi dengan P3K. Biarlah PNS yang jadi contohnya. Sama seperti saya. Biarlah saya yang menjadi contohnya. Begitu sudah dapat SK PNS tadi, sudah betul-betul resmi jadi PNS. Nah, tidak rajin lagi ngajar. Walaupun 2-3 hari tidak ngajar, gaji masih nerima. Mulai ada rasa riak, rasa sombong. Kita lah PNS, ada aturan, tidak sembarang. Pecat kita ini. Mulai sombong. Nah ini kita berharap jangan terjadi dengan P3K di Kabupaten Banyuasin yang kita resmikan ini. Mudah-mudahan amin. Bahkan kita ingin semakin kita diangkat derajat oleh Allah, kita tambah semangat kerjanya, lebih giat lagi kita kerjanya, lebih baik lagi dari kita sebelum menjadi P3K. Itu harapan kami. Ya pada yang kita harus seperti itu. Ini saya catat ada beberapa harapan saya dengan Pak D setelah dilantik ini. Pahami, dipelajari, dihayati pekerjaan saudara lakon ini dengan baik, diaktualisasikan dengan baik, fokus bekerja, jangan fokus di medsos, apalagi kasus-kasus yang viral, apalagi yang nyangkut bupati. Wah, fokus kerja yang baik. Harus ada rasa tanggung jawab yang lebih besar lagi.
harus ada rasa memiliki, menghayati pekerjaan kita. Yakinkan bahwa ini tahap awal permulaan Allah memberikan kemuliaan dan derajat kepada saudara-saudara sekalian. Terus lakukan seperti semula, insya Allah nanti suatu saat nanti ada keputusan-keputusan lain lagi yang akan didapatkan oleh saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya itu. Karena tidak ada perbuatan baik yang tidak diganjar dengan kebaikan oleh Allah. Syaratnya sudah jelas, sudah tahu kita. Ikhlas, sabar, dan bersyukur. Mau jadi apa ngapa nanti itu urusan Allah nanti. Rezeki itu Allah yang ngatur. Banyak orang yang tidak punya gaji, banyak dulu kan tidak punya gaji, taruhlah tidak punya gaji. Banyak contoh bisa memuliakan anak, betul? Menyekolahkan anak, bisa buat rumah, bisa beli motor, bisa buat sawah, buat kebun, banyak. Gaji cuma 300, 200, ada yang 500. Bisa kan? Artinya rezeki itu bukan hanya gaji. Ada yang gaji kopral, rezekinya rezeki jenderal, kan ada kata-kata seperti itu, ya Pak? Ada. Makanya rezeki itu banyak, Allah yang ngatur, bukan kita. Makanya sekali lagi kami pesan pada selamat harus ada rasa memiliki, rasa tanggung jawab. Dan yang paling penting menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, di tempat tinggal kita, menjadi contoh yang baik, tata krama yang baik, contoh yang baik, dan tetap guyup, kompak kita, tetap bersatu kita, bersatu kita teguh, bercerai kita rukun. Wah, itu harus sebuah tekad yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Buat grup-grup, kelompok. Jadi medsos itu gunakan hal-hal yang positif. Dan ini sudah zaman digital. Dan para guru saya harapkan harus memahami dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Jangan dihindari. Yang tidak ngerti belajar, yang tidak bisa belajar, bertanya. Apalagi kemarin di zaman Covid semua dilakukan daring. Dan yang paling penting saya titip anak-anak kita yang ada di desa-desa, di tempat saudara-saudari mengajar, ajari anak-anak dengan tulus dan ikhlas. Saya titip ada beberapa sekolah yang saya temui, anak kelas 3, kelas 4 SD belum bisa baca tulis. Saya titip kewajiban saudara-saudari sebagai seorang guru, sebagai abdi negara, harus anak-anak kita kalau sudah kelas 1, kelas 2 harus pandai membaca dan menulis. Apa yang bisa mereka lakukan? Bagaimana mereka untuk mendapatkan ilmu-ilmu pelajaran lain kalau mereka tidak bisa membaca dan menulis? Maka minta tolong, saya minta tolong sangat ini kata Pak De, ya Pak De, ajari anak-anak kita membaca dan menulis yang lain. Lebih kompak dan lebih semangat lagi untuk belajar. Dan ada hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu dan segala macam di bidang dunia pendidikan. Silakan nanti bisa langsung mengadu kepada kami dengan Pak De Selamat, kami buka diri.
Dan saya jamin dari proses awal sampai ke persembian hari ini tidak ada sepeser pun dimintai uang oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kalau masih ada itu berarti itu ada oknum. Paling-paling kami suruh beli baju dewe, betul tak? Beli dasi dewe, betul tak? Pakai kerudung warna merah. Tahu tak warna merah itu? Itu tanda berani. Putih itu tanda suci, bersih. Jangan kamu artikan politik. Oh, merah PDI wajar, bupatinya PDI. Ya kalau bupatinya PDI kamu nunggu PDI wajar juga. Masa kamu tidak loyal? Wakil bupati di Gerindra boleh juga, tapi jangan lebih banyak. Golkar ketuanya ya boleh juga, sama Golkar juga sama, tapi begitu juga jangan lebih banyak. Apalagi banyak, ada PKS, ada P3, ada, dan kita jangan terkotak-kotak urusan partai politik. Semua tujuan partai politik itu adalah baik dan sama. Yang mengatur bangsa dan negara itu, membuat aturan-aturan adalah orang politik. Maka jangan alergi dengan politik. Tidak ada undang-undang nomor 5 tahun 2014 itu kalau tidak disahkan orang politik. Tidak ada anggaran saudara-saudara yang akan diterima itu kalau bukan orang politik. Makanya jangan alergi dengan orang politik. Politik itu elastis, baik. Makanya kalau politik itu kekuasaan itu dipegang oleh orang baik, niscaya politik itu dan negara itu akan baik. Tapi kalau dipegang orang yang tidak baik, makanya negara, ya politik kurang baik. Makanya banyak juga orang-orang alergi. Jangan, tidak boleh. Saya tidak bisa menjadi bupati, jadi ketua DPR, jadi wakil bupati kalau bukan politik. Makanya lihat tanda-tanda alam. Apa dia? 5. Ya mungkin itu saja, karena sudah 4, sudah masuk asar. Sebenarnya banyak yang perlu kami sampaikan, tapi yang paling terpenting lebih semangat, kompak, guyup, terus ajari anak-anak kita, dididik dengan baik, dengan tekun, dengan segenap jiwa dan raga kita, sehingga anak-anak menjadi pintar, cerdas. Itulah yang menjadi amal baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk di akhirat nanti. Karena kematian itu pasti. Tidak ada orang yang dalam ruangan tidak mati, pasti semuanya mati. Cuman aku sering berdoa kalau baca ke belakangan baik. Semua. Tadi kan membahas anggaran dengan Pak Wabuk. Anggaran sekian triliun, sekian ini. Tapi semuanya harus kembali ke 0. Kalau ada angka 0 terakhir, berarti anggaran tidak klop, ada yang error. Sama kehidupan kita ini. Sibuk kita mencari harta, sibuk kita mencari jabatan, sibuk kita gontok-gontokkan segala macam. Padahal kita akan kembali akan 0. Tidak ada yang kita bawa sedikit pun. Tidak ada jabatan, tidak ada uang, tidak ada. Sementara kita hidup gontok-gontokkan, saling jelek, saling pukul gitu. Padahal hakikatnya tidak ada yang kita bawa. Tinggal semua. Yang akan menjadi kenangan itu adalah kebaikan-kebaikan kita dengan keluarga, dengan kawan, dengan netoran, dengan tetangga. Itu akan dikenang. Yang jahat dikenang juga, tapi dikenangnya jahat. Nah itulah yang harus kita betul-betul sadari dalam kehidupan ini. Tekuni dengan baik, semangat, terus selalu berbuat baik, menjadi contoh teladan di lingkungan kita masing-masing. Dan semuanya itu pasti akan berakhir. Tidak ada yang abadi. Semua pasti berakhir. Makanya sebelum berakhir, selagi masih sama-sama, ya saling asah, saling asuh, saling
kasih kita sama-sama yang lain. Bahwa kebaikan itulah akan membawa kebaikan untuk kita baik dunia maupun di akhirat nanti. Tidak ada perbuatan kita yang tidak dibalas oleh Allah, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang jahat, pasti ada ganjaran oleh Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada burung di tengah sawah, jangan ditembak sampai mati, Pak Kapolres. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Burung cendrawasih dari Papua, terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati Banyuasin yang telah memberikan sambutan sekaligus arahan untuk saudara-saudari yang hari ini telah diresmikan. Ini anak-anak makan ikan, apalagi dicampur dengan sambal terasi. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang kami banggakan, Bupati yang baik dan juga banyak prestasi. Kita berikan tepuk tangan kepada Bupati. Dan mohon izin Pak Bupati, ini lemah makan nasi pakai sambal kueni, apalagi dengan pindang ikan. Saudara-saudari Bupati Kebanggaan kita Bapak Askolani, hari ini saudara-saudari sudah diresmikan, tinggal MC nunggu giliran. Mohon kita kasih Allah sekali lagi. Baik hadirin yang berbahagia, hadirin undangan dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin undangan disilakan duduk kembali. Baik Ibu hadirin yang hormati, demikianlah acara peresmian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru tahap kedua di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin Formasi tahun 2022. Dan terima kasih atas semua segala perhatian Bapak Ibu hadirin berbahagia. Kami akhiri bersama dengan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.